Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi ini, sebaiknya kita memahami dulu apa itu arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Fat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul sebagai utusannya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya, nama-nama nabi dan rasul. Adapun nama 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang sebagian kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran, adapun yang tidak diceritakan. Di antaranya, nabi yang pertama yaitu ada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, ada Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedelapan, Nabi Lut alaihi salam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam. 10, Nabi Yakub alaihi salam. Ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. 12, Nabi Syuaib alaihi salam. 13, Nabi Ayub alaihi salam. 14, Nabi Zulkifli alaihi salam. 15, Nabi Musa alaihi salam. 16, Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. 18, Nabi Sulaiman alaihi salam. 19, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihi salam. 21, Nabi Yunus alaihi salam. 22, Nabi Zakaria alaihi salam. 23, Nabi Yahya alaihi salam. 24, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ke-25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, dari ke-25 nabi dan rasul itu ada 5
nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Ya, apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, rasul yang bergelar ulul azmi yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Sifat ulul azmi yang dimiliki oleh Nabi Nuh atau sifat kesabaran atau keteguhan hatinya yang dimiliki yaitu Nabi Nuh dikenal dengan kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Nabi Nuh dikenal dengan kesabarannya dalam berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala meskipun ditolak dan dihina. Jadi Nabi Nuh dalam dakwahnya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tapi ia berdakwah, ia tetap melanjutkan dakwahnya selama ratusan tahun. Tapi hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Umat Nabi Nuh yang membangkang akhirnya ditenggelamkan dalam banjir besar, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang selamat di dalam kapal tersebut. Jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti perintah Nabi Nuh atau seruan Nabi Nuh, dia adalah orang-orang yang selamat atau orang-orang yang berada di kapal tersebut. Nah, selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi yang kedua yang diberikan gelar ulul azmi. Adapun sifat ulul azmi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi atau yang disebut dengan Abul Arbiyah dan dikenal juga dengan kekasih Allah atau yang disebut dengan Halilullah. Keteguhan dan kesabaran beliau dalam menghadapi ujian menjadi teladan bagi umat manusia, terutama dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa alaihissalam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwakan olehnya. Dan yang keempat, ada kisah
Selain itu, Nabi Isa alaihissalam tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Jadi, Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan dari rahim Siti Maryam tanpa seorang ayah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan fitnah bagi Siti Maryam. Namun, Allah memberikan mukjizat berupa kemampuan Nabi Isa berbicara saat masih bayi untuk membela ibunya. Itulah sifat ulul azmi yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat ulul azmi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu keteguhan dan ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Itulah tadi kelima rasul yang bergelar ulul azmi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat rasul. Sifat rasul ada yang dinamakan sifat wajib, ya. Jadi ada sifat wajib para rasul. Yang pertama, sifat wajibnya adalah siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itulah yang disebut dengan siddiq. Itu sifat wajib para Rasul. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Itulah yang disebut dengan amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya ada fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksudnya, setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan umat. Jadi, itulah keempat sifat wajib para rasul. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan sifat jaiz para rasul. Jadi, selain wajib, ada juga yang disebut dengan jaiz. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz itu berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun, sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit,
juga oleh para rasul. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan sifat mustahil para rasul. Sifat mustahil para rasul yang pertama ada yang disebut dengan kizib. Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat siddiq yang berarti jujur. Jadi, mustahil para rasul memiliki sifat kizib yang berarti bohong atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu. Ya, makanya sifat kizib ini disebutkan adalah sifat atau dinamakan sifat mustahil para rasul. Kemudian, yang kedua sifat mustahilnya adalah khianat. Khianat adalah kebalikan dari amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat karena rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang mempercayainya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan kitman. Sifat kitman artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang keempat ada balada. Balada artinya bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat sifat mustahil para rasul. Jadi sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib para rasul. Selanjutnya ada tugas rasul, ya. Jadi adapun tugas rasul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasul mengajarkan ketauhidan. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun larangannya. Yang kelima, menunjukkan jalan yang lurus. Yang keenam, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Yang kedelapan, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Itu adalah tugas rasul. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama yaitu menambah sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku
Yang keempat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Yang kelima, lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Di sini ada 5 karakter generasi digital. Yang pertama, ada yang disebut baby boomers, yaitu lahir pada tahun antara 1946 sampai 1960. Yang kedua, ada yang disebut dengan generasi X, lahir antara tahun 1961 sampai 1980. Yang ketiga, ada generasi Y, lahir antara tahun 1981 sampai 1994. Yang keempat, generasi Z, lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Yang kelima, ada generasi Alpha, yaitu lahir pada tahun 2011 sampai sekarang. Jadi, karakter 5 generasi digital tentu adalah kelompok generasi yang menjadikan teknologi dan informasi serta internet sebagai kebutuhan pokok untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk mencari dan menemukan informasi, bekerja, beraktivitas sosial, belajar, serta melakukan berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan dengan berbasis komputer dan internet. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Jadi itulah perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari ya. Yang pertama tadi adalah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, jadi beriman atau iman dalam Islam itulah yang akan kita jadikan dasar dalam menjalani atau dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Ya, tentunya ini merupakan pedoman ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, ada ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi. Yang kelima, menjadikan
maka sebaiknya kita menjadikan atau mengambil kisah tersebut atau mengambil pelajaran, ya, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan atau sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keenam, menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Itulah tadi meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Baik, itulah tadi yang sempat saya paparkan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.